Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidar Nurjid Amallah. Saya adalah dosen dari Prodi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 terkait dengan PDD UKT-PT aspek pengajaran. Untuk mata kuliah yang saya ampu adalah Teknik Identifikasi Bahaya dan Manajemen Risiko dengan bobot 3 SKS. Untuk mata kuliah ini berisi tentang penerapan teknik identifikasi bahaya dan manajemen risiko yang dapat diaplikasikan atau diterapkan pada berbagai jenis sistem di industri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya dengan teknik yang tepat pada berbagai sistem di tempat kerja, serta melakukan manajemen risiko dan potensi bahaya yang ada. Metode pembelajaran dan asesmen dilakukan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan yang matang, tentunya berawal dari perumusan profil lulusan. Jadi mahasiswa Prodi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja ada profil lulusan misalkan sebagai ahli K3 umum misalkan. Nah, kemudian dari situ untuk menjadi seorang ahli K3 maka dirumuskanlah capaian pembelajaran lulusan, sehingga ketika mahasiswa itu ingin atau siap untuk menjadi ahli K3 umum maka harus mempunyai capaian pembelajaran lulusan. Nah, CPL ini akan didistribusikan kepada masing-masing mata kuliah, termasuk mata kuliah yang saya ampu adalah Teknik Identifikasi Bahaya dan Manajemen Risiko. Dan kemudian untuk mencapai PMK tersebut, kami melakukan perencanaan terkait dengan metode pembelajaran dan juga asesmen yang tepat, sehingga dapat mempermudah mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Untuk metode pembelajaran sendiri dilakukan dengan melakukan ceramah atau pemberian mata kuliah, pemberian materi yang interaktif antara dosen dan juga mahasiswa. Kemudian ada diskusi kelompok antar mahasiswa dan juga studi kasus yang membahas tentang aplikasi atau implementasi identifikasi bahaya dan manajemen risiko yang ada di industri. Kemudian tentunya dosen akan memberikan feedback dan memberikan diskusi-diskusi antara dosen dan juga mahasiswa. Selain itu, dengan semangat merdeka belajar, selain ada materi yang disampaikan di kelas, mahasiswa juga dapat mengakses materi yang sudah dibuat oleh dosen dan dapat diakses secara asinkronus, sehingga menjadi suplemen atau tambahan yang ada, dan mahasiswa dapat melakukan pembelajaran kapanpun dan dimanapun sesuai dengan semangat merdeka belajar. Untuk metode asesmen dibuat agar menjamin mahasiswa itu dapat mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan, berupa kuis mingguan yang bersifat multiple choice yang dapat diakses di LMS. Kemudian ada tugas mingguan berupa studi kasus, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah aplikasi atau aplikatif di dunia kerja, sehingga dosen setiap minggunya akan memberikan studi kasus, membawa kondisi real yang ada di industri, kemudian dibahas oleh atau dibuat studi kasus oleh mahasiswa. Selain itu juga ada ETS atau evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Untuk video berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang ada di kelas. Di bagian awal video akan menjelaskan tentang bagaimana proses pengajaran yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa dengan interaksi yang ditunjukkan antara dosen dan mahasiswa. Kemudian di bagian akhir akan ada diskusi kelompok dan juga ada interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam mengerjakan studi kasus. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita kembali lagi ya ke perkuliahan Teknik Identifikasi Bahaya dan Manajemen Risiko. Jadi kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Untuk capaian pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari terkait dengan teknik baru ya, terkait dengan hazard and operability analysis ya. Jadi kalau kemarin terakhir kita sudah mempelajari metode banyak ya, sudah ada yang skenario based, ada non skenario based. Jadi kalau kita review sedikit ya, metode TIB.
ada yang skenario base, ada non skenario ya. Skenario itu yang ada diagramnya, ciri-cirinya ya. Yang ada diagramnya seperti FTA ya, voltage analysis, kemudian apa lagi? ETA ya, kemudian apa lagi? Apa? HIRC enggak. Artinya tidak ada diagramnya. Dia skenario itu artinya ada top eventnya, kemudian nanti ada ininya kayak ETA gitu ya. Apalagi yang kemarin yang ada redundannya CCA ya, CCA gitu ya, CCA. Nah kemudian kalau yang non skenario apa? FTA, FTA, CCA. Nah ini ada PA ya, PAA, HIRC ya. Kemudian apa lagi? HIRA DC sama ya, HIRA DC. Kemudian apa lagi? Yang kemarin yang tabel. Hazop ini ya, Hazop. Yang terakhir kemarin. Terakhir kan baruan, barrier analisis ya. Atau biasa disebut sebagai energy trace barrier analysis. Ya. Dia sifatnya tabel-tabel yang ini ada diagramnya. Nah, masih ingat ya, kalau yang PHA ya, PHA ciri-cirinya ya. Jadi kalau kita mau melakukan identifikasi bahaya, kita harus tahu dulu ya kasusnya apa atau karakteristik dari perusahaannya seperti apa, kemudian kita pilih tekniknya yang tepat, gitu ya. Artinya kalau misalkan perusahaannya masih belum ini ya, belum operasi misalkan ya, masih belum ada PFD yang lengkap, belum ada PNID-nya, maka kita boleh pakai metode yang minimalis ya, PAA, HIRC. Kemudian kalau ETBA kemarin ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Yang diidentifikasi apa? Energy source-nya ya, sumber energinya. Jadi kita cari hazard berdasarkan energy source-nya. Tadi energy source-nya apa, kemudian dampak dari energi itu apa, kemudian kita cari apa? Kita evaluasi apanya? Barrier-nya ya, barrier-nya. Jadi barrier untuk menghindari energi itu rilis ke target. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai metode yang sangat populer ya, sangat populer sekali, namanya HAZOP. Ya, namanya keren ya, HAZOP. Ya, dan ini sangat populer baik itu di dalam dunia penelitian ya, kalau teman-teman nanti cari ya di jurnal-jurnal itu sangat banyak, atau TA-TA senior ya itu sangat banyak juga diambil. Kemudian kalau misalkan nanti teman-teman OJT atau magang ya, atau misalkan nanti memang kerja di dunia migas ya, petrochemical misalkan di Petro ya, PGN sekarang Pertamina ya, Pertamina, kemudian Petrosi dan seterusnya ya, maka ini sangat familiar sekali ya HAZOP. Jadi ciri-cirinya kalau ada perusahaan ya, perusahaan terutama petrochemical, kalau misalkan dia ada HAZOP-nya, maka sudah dapat dipastikan kalau perusahaan itu bagus. Contohnya di petrokimia Gresik itu sudah ada HAZOP-nya ya, meskipun tidak semuanya itu pasti bagus. Artinya apa? Kalau sudah ada HAZOP-nya, maka masalah-masalah ketiga yang kecil-kecil ya, kayak masalah APAR ya, masalah yang lain saya rasa pasti beres gitu ya, karena ini aja yang mahal ya, cukup mahal dilakukan, ini ada, maka yang kecil-kecil pasti beres. Jadi perusahaan itu sudah dipastikan sudah mature ya, mature itu sudah matang safety-nya ya. Nah, kita akan pelajari mengenai HAZOP ya. Sebelum kita masuk ke ini ya, ke apa itu deviasi ya, kita latar belakangnya dulu ya. Teman-teman pernah dengar ini ya, peristiwa Flisboruk disaster? Pernah dengar nggak? Flisboruk ya, kalau orang ketiga harusnya pernah dengar gitu ya. Flisboruk itu adalah nama sebuah desa di Inggris sana, dan itu adalah ada disaster ya. Disaster itu apa? Bukan sekedar kecelakaan ya. Kalau kecelakaan itu kan ada orang kecelakaan meninggal, satu orang itu kecelakaan fatality. Tapi kalau disaster itu artinya sudah apa? Bencana. Jadi salah satu bencana terbesar akibat ulah manusia itu adalah Flisboruk ini. Disaster ini ya menewaskan berapa orang? 28 orang. Zaman itu ya, zaman 74 itu ya. Ada 20. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini apa namanya? Gambarannya Flisboruk ya. Kalau visualnya seperti itu, nah sebabnya yang ledakannya, ledakan. Nah, jadi ada reaktor ya, ada reaktor. Kemudian reaktornya ini ada 6. Ini ya. 1 2 3 4 5 6. Ya. Dia beroperasi, kemudian pada suatu ketika ya, suatu hari itu
ada kerusakan di reaktor kelima. Ya, kelima ini terjadi kerusakan, tapi kan perusahaan punya target produksi. Ya, jadi dia kalau misalkan stop nanti tidak bisa berproduksi, maka bagaimana caranya agar bisa tetap berproduksi? Artinya apa? Yang nomor 5 ini reaktornya diambil. Ya, reaktornya diambil, kemudian di bypass. Jadi ini pipanya dari reaktor keempat ini langsung di bypass ke reaktor keenam. Jadi berapa reaktornya sekarang? Hanya ada 5 ya, ada 5. Operasi tetap bisa berjalan ya, tetap bisa berjalan. Nah, yang menjadi masalah adalah pipa yang dipasangkan ini ternyata di persediaan dari perusahaan tersebut itu ternyata adanya itu lebih kecil daripada standarnya, lebih kecil dari ini. Nah, karena lebih kecil, satu hari masih oke, kemudian lama-lama namanya ini ya, ada bottleneck ya, dari besar fluida besar kemudian mengecil, otomatis kan tekanannya meningkat. Ya, maka terjadilah yang namanya ini ya, ada ledakan besar seperti ini menewaskan 28 orang seperti ini ya. Nah, ini peristiwa yang besar kenapa? Karena zaman itu masih jarang ya ada kecelakaan yang besar seperti itu. Kemudian akibatnya eh, safety waktu itu masih safety sudah ada, dari zaman dulu sudah ada. Cuma yang namanya safety proses beda ya. Kalau safety itu kan ini ya, ada yang occupational, ada yang safety proses. Kalau occupational itu yang di manufaktur, kemudian terhindar dari hazardnya itu terpleset ya, kemudian patah tulang dan seterusnya. Kalau safety proses itu lebih ke ledakan, kebakaran seperti itu ya. Nah, waktu itu karena adanya kecelakaan besar ini, kemudian perkumpulan ini ya, teknik kimia, ahli-ahli teknik kimia itu kemudian berpikir ya bagaimana caranya untuk menghindari kecelakaan ini berulang. Akhirnya ada yang namanya safety proses, dan hazop baru dikenal. Jadi hazop itu sejarahnya adalah karena adanya kecelakaan yang besar seperti ini, akhirnya muncullah hazop, gitu ya. Nih, jadi teman-teman coba ini ya, harus explore ya, banyak kecelakaan-kecelakaan yang behind the scene-nya tuh bisa memicu perkembangan teknologi di bidang K3. Dan sudah banyak yang sudah difilmkan ya. Deepwater Horizon pernah lihat ya? Pernah. Ini kan salah satu juga yang fresh ya. Tuh. Ya. Oke. Ciri-cirinya kalau PHA itu ciri-cirinya adalah masih mengidentifikasi bahaya secara umum. Masih secara umum. Jadi per item-item itu, komponen-komponen itu diidentifikasi bahayanya secara umum. Kemudian kalau kita pelajari mengenai HIRA RC, apa bedanya kalau HIRA RC? Aktivitasnya. Jadi aktivitas, kalau PHA kan komponennya. Kalau ETBA yang diidentifikasi adalah energinya. Nah, kalau HAZOP yang diidentifikasi adalah ini deviasi. Bahasa Indonesia apa deviasi? Ya, deviasi bahasa Indonesia ya. Deviation gitu ya. Kata lainnya apa? Deviasi. Ada apa? Itu depresiasi. Depresiasi kalau penyusutan. Kalau deviasi apa? Apa? Pemotongan. Penyimpangan. Ya, deviasi kan penyimpang ya. Ada standar deviasi, berarti kan simpangan baku kan gitu ya kalau kita belajar statistik ya. Ada yang namanya deviasi. Nah, deviasi itu apa? Deviasi itu adalah penyimpangan terhadap apa? Terhadap ini fungsi dari masing-masing komponen gitu ya. Jadi yang namanya setiap komponen itu kan punya fungsinya masing-masing ya. Fungsinya masing-masing. Kemudian setiap komponen tadi, misalkan sebuah pipa itu kan fungsinya adalah mengalirkan fluida gitu ya, fluida dengan parameter tertentu ya, keywordnya itu ya, ada parameternya apa? Kalau ada aliran maka parameternya ada apa? Ada suhu ya, ada tekanan ya, kemudian ada flow, debit dan seterusnya. Nah, parameter-parameter ini itu kalau didesain dengan didesain sebagai mestinya, maka ketika dia beroperasi sesuai dengan desainnya, maka dikatakan normal, gitu ya, normal, tidak ada deviasi. Nah, deviasi dikatakan terjadi kalau yang terjadi adalah parameternya
tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan ya, suhunya harusnya 100 derajat. Tapi karena ada kondisi tertentu naik ya sebesar ini misalkan 300 derajat. Harusnya 100 jadi 300. Berarti kan apa? Over temperature kan ya. Nah, itu dinamakan deviasi ya. Tidak sesuai dengan semestinya ya. Tekanannya harusnya 100 bar misalkan. Nah, kemudian karena ada kondisi tertentu naik misalkan jadi 500 bar. Terjadilah overpressure. Jadi ketika ada parameter kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya, maka dikatakan deviasi. Ya, deviasi. Nah, deviasi kalau kaitannya dengan safety ya bisa mengakibatkan kecelakaan, dan kecelakaannya tidak main-main ya, karena kecelakaannya ini sifatnya adalah bisa jadi disaster seperti Facebook tadi ya, itu namanya deviasi. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, pada prinsipnya HAZOP itu kita akan mencari deviasi pada sebuah plan gitu ya, sebuah perusahaan. Jadi di perusahaan itu misalkan ada perusahaan misalkan refinery misalkan di perusahaan minyak gitu ya. Nah, kemudian kita cari potensi deviasinya itu apa saja ya. Penyimpangannya itu potensinya di mana saja. Nah, kita sebagai safety engineer nantinya mungkin ya kolaborasi dengan misalkan chemical engineer pasti akan bisa gitu ya menemukan deviasi-deviasi itu pasti bisa. Cuma yang menjadi masalah adalah kadang-kadang nggak lengkap. Ya, karena yang kita tuliskan itu tentunya adalah sesuai dengan pengetahuan kita kan gitu ya. Pengetahuan kita, pengalaman kita ya, referensi yang kita buat dan seterusnya. Jadi bisa jadi apa yang kita tuliskan, deviasi yang kita temukan itu bisa jadi nggak lengkap. Apa maksudnya ya? Jadi misalkan harusnya itu ada kemungkinan 100 deviasi, tapi karena kita punya pengetahuan terbatas, kita nemunya cuma 50. Akibatnya apa? Yang 50 sisanya gagal teridentifikasi. Karena nggak teridentifikasi, maka apa? Maka tidak dapat diprediksi. Ya. Nah, di awal saya jelaskan bahwa segala sesuatu itu pasti dapat diprediksi. Maka kalau bisa diprediksi berarti dapat dicegah. Nah, kalau kita gagal untuk memprediksi, maka ya gagal untuk mencegah. Akhirnya terjadilah kecelakaan tadi. Jadi kecelakaan itu terjadi karena kita gagal dalam mengidentifikasi bahaya. Nah, kaitannya dengan ini, maka bahayanya bisa besar karena sifatnya bukan lagi okupasional ya, tapi sudah jadi disaster karena ini kaitannya dengan safety process ya, kecelakaannya ledakan, kebakaran yang sifatnya disaster gitu ya. Nah, maka di sini ada triknya ya, ada tekniknya untuk kita menemukan deviasi. Kita sudah diberikan yang namanya panduan ya, guide word ya. Guide word itu apa? Kata untuk memandu kita untuk menemukan kemungkinan deviasi. Nah, kalau parameternya kan jelas ya. Ini nanti bisa kita lihat di PNID atau PFD-nya. Misalkan flow. Flow itu apa? Aliran. Nah, kita kan berpikir ya, aliran yang normal itu seperti apa? Nah, kemungkinan deviasinya apa saja? Kan gitu ya. Nah, maka di sini ada panduannya, ada guide-nya. Ya. Jadi flow tadi bisa dipasangkan dengan no, less, more, reverse, also, fluctuation dan seterusnya. Contoh misalkan flow ya, aliran tadi kalau kita pasangkan dengan no, maka ada kemungkinan satu deviasi namanya no flow. Artinya apa? Tidak ada aliran. Bahaya nggak kalau nggak ada aliran? Bahaya ya. Ya, flow. Kemudian bisa jadi kita kita pasangkan dengan less. Ya, less. Artinya apa? Less flow ya. Less flow. Kalau dengan no flow sekarang less flow. Berarti artinya apa? Less flow. Kekurangan aliran ya. Atau more flow, berarti alirannya terlalu berlebihan. Ini yang lebih berbahaya karena nanti kaitannya dengan tekanan, gitu ya. Begitu juga dengan temperatur. Temperatur kita pasangkan dengan no, less, more dan seterusnya. Namun tidak semua parameter itu bisa dipasangkan dengan semua guide word. Contohnya apa? Misalkan temperatur mungkin tidak dipasangkan dengan no. Enggak, no temperatur itu berapa derajat? Kan nggak ada ya. Ada ya. Jadi tidak ada. Jadi temperatur tidak bisa dikaitkan dengan no temperatur, tidak ada ya. Tidak make sense gitu ya. Jadi ini
sifatnya hanya men-trigger kita untuk menemukan potensi deviasi. Ya, bukan berarti harus dipasangkan semuanya ya. Kalau temperatur dengan less masih oke ya, berarti less temperaturnya kurang. Kalau more temperatur itu berarti temperaturnya tinggi dan seterusnya ya. Kalau reverse apa? Reverse, kebalikannya ya, kebalikan. Namanya aliran kan besaran vektor. Jadi ada arahnya. Jadi yang semula didesain misalkan arahnya ke sana, ini sebaliknya. Kan berbahaya ya. Also apa? Also juga berarti apa? Contohnya misalkan di pipa ada aliran air. Air ini kan harusnya murni ya yang diproses ya. Misalkan di boiler itu ya airnya harus air murni gitu ya. Nah, akan menjadi masalah ketika selain air murni tadi ternyata mengalir juga kontaminan-kontaminan yang ada dan ini bisa merusak pipa dan seterusnya ya. Jadi also berarti selain fluida yang seharusnya mengalir ada yang lain juga yang berbahaya. Makanya harus di treatment dulu. Kalau ciri khasnya seperti itu kita harus menemukan deviasi, kemudian deviasi tadi kita tentukan ya dampaknya seperti apa ya, hasilnya seperti apa. Gitu ya. Jadi tahu ya kapan kita memakai HAZOP, kapan kita pakai PHA, kapan kita pakai ETBA, nanti kapan kita pakai FMEA. Nah, kita harus tahu keywordnya dulu. Nah, worksheetnya karena ini tadi masuk ke ini ya, ke non skenario, maka bentuknya adalah tabel seperti ini ya, seperti PHA, ETBA, FMEA dan lainnya ya. Jadi ada worksheet yang teman-teman sudah familiar. Oke. Untuk evaluasi mata kuliah kita ya, seperti biasa setiap minggunya silakan diisi untuk DA-nya kuis harian di LMS, silakan ya multiple choice itu untuk nilai keaktifan juga ya, nilai DA. Kemudian untuk nilai tugas silakan nanti masing-masing kelompok untuk membuat HAZOP ya, dari sistem ini, crude oil ini silakan nanti dibagi menjadi beberapa bagian ya, ada berapa kelompok? 6 ya, 6 kelompok, berarti nanti silakan dibagi, misalkan kelompok 1 ngambil terkait dengan pipa, misalkan kelompok 2 ngambil tentang high pressure separator ya, kelompok 3 misalkan terkait dengan degasser dan seterusnya ya. Jadi silakan nanti masing-masing kelompok kerja kelompok, kemudian nanti dibuat ya HAZOP-nya ya sesuai dengan worksheet yang tadi ya, sesuai dengan worksheet ini ya. Oke, kemudian nanti silakan di kerja kelompok nanti seperti biasa ya, diasistensikan. Ada pertanyaan? Cukup ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, untuk parameternya beda sama selain itu apa? Gas. Parameternya pipa kan bisa kan mengalirkan fluida, misalkan air ya, kan minyak. Nah, parameternya minyak itu apa? Minyak apa? Kan ada temperatur, ada nggak temperaturnya? Iya. Berarti itu dicantumkan juga di bagian temperatur atau cuma? Iya, jadi nggak hanya ini saja, nggak hanya fluida saja ya. Itu kayak semua cuma ketara saja terus apalagi gitu. Semuanya yang mungkin. Jadi namanya identifikasi bahaya berarti harus semuanya yang mungkin ya harus diidentifikasi, tuliskan ya. Kanan. Ditambahin di sini ya Pak? Di bawahnya kan ini kan sudah fluida kan sudah ada ini no fluid no flow ya. Di baliknya sudah ya konsultasinya ya. Yang mungkin ya, pokoknya yang mungkin terjadi. Pipa kan ya, sudah flow, mungkin nggak flow. Namanya pipa kan ada alirannya. Nah alirannya ya flow-nya ada nggak flow? Ya. Oke sudah. Ini minum apa yang? Sebentar.
Ini apa ya? Fungsinya apa? Treater itu kan buat memisahkan air sama. Hah? Oke, terus